Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fajri Hasim, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Makassar dengan NIM PO 714203252018 dari program studi RPL TLM. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas Kapita Selekta Hematologi dengan dosen pengampu Ibu Yamil Fahni Tanjung Bulu SST MKes. Adapun topik yang akan dibahas yaitu berupa hematopoiesis. Selanjutnya, hematopoiesis uh, merupakan proses pembentukan dan perkembangan sel-sel darah dalam tubuh manusia. Proses ini terutama terjadi pada sumsum tulang, namun pada masa janin juga berlangsung di Yolsek, hati, dan limfa. Sel induk darah atau disebut juga hematopoietic stem cell menjadi dasar dari seluruh jenis sel darah karena memiliki 3 kemampuan penting, yaitu berupa proliferase, diferensiasi, dan self-renewal. Selanjutnya itu proliferase, merupakan proses perbanyakan atau pembelahan sel induk darah atau hematopoietic stem cell yang bertujuan untuk menghasilkan sel-sel baru dengan jumlah yang lebih banyak. Proses ini terutama terjadi di sumsum tulang yang menjadi pusat hematopoiesis setelah seseorang lahir. Pada tahap awal perkembangan janin, proliferase juga berlangsung di Yolsek atau hal ini disebut dengan fase mesoblastik. Kemudian terjadi di hati janin, disebut juga fase hepatik dan limfa, sebelum akhirnya berpindah ke sumsum tulang atau disebut juga fase medular. Mekanismenya dimulai ketika HSC atau hematopoietic stem cell menerima rangsangan dari berbagai sitokin dan faktor pertumbuhan seperti interleukin stem berupa interleukin 3 dan 6, stem cell faktor, eritropoietin, granulosit colony stimulating factor, dan lain-lain. Rangsangan ini mengaktifkan jalur sinyal di dalam sel, sehingga HSC masuk ke siklus sel untuk mengalami pembelahan mitosis. Setiap pembelahan menghasilkan 2 sel baru yang bisa tetap menjadi sel induk untuk menjaga cadangan atau menjadi sel progenitor yang lebih terarah menuju garis sel darah tertentu. Hasil dari proses proliferasi adalah meningkatnya sel hematopoietik, baik berupa sel induk yang tetap dipertahankan maupun sel progenitor yang nantinya akan berdiferensiasi menjadi eritrosit, leukosit, atau trombosit sesuai kebutuhan tubuh. Selanjutnya yaitu diferensiasi, merupakan proses perubahan atau pematangan sel induk darah atau hematopoietic stem cell menjadi jenis sel darah yang memiliki bentuk dan fungsi khusus. Proses ini berlangsung di sumsum tulang yang merupakan organ utama pembentukan darah setelah lahir. Pada masa janin, diferensiasi juga terjadi di Yolk-Sac, hati janin, dan limfa sebelum akhirnya berpindah ke sumsum tulang. Mekanisme diferensiasi diawali dengan sel induk pluripoten yang mampu membentuk semua jenis sel darah. Sel ini kemudian berkembang menjadi common myeloid progenitor atau CMP dan common lymphoid progenitor atau CLP. Dari CMP akan terbentuk garis myeloid yang menghasilkan eritrosit atau sel darah merah, trombosit, granulosit berupa neutrofil, eosofil, dan basofil, kemudian menghasilkan monosit. Sedangkan dari CLP akan terbentuk garis limfoid yang menghasilkan limfosit B, limfosit T, dan sel NK atau natural killer. Proses diferensiasi dikendalikan oleh faktor pertumbuhan dan sitokin, misalnya eritropoietin yang merangsang pembentukan eritrosit, trombopoietin yang merangsang pembentukan trombosit, serta granulosit colony stimulating factor dan makrophag colony stimulating factor yang memacu pembentukan sel-sel imun. Selanjutnya yaitu self-renewal, merupakan kemampuan sel induk atau
hematopoietic stem cell untuk membelah diri dan menghasilkan sel baru memiliki sifat sebagai sel induk, bukan berubah menjadi sel darah lain. Dengan mekanisme ini, cadangan HCS atau hematopoietic stem cell di dalam tubuh tetap terjaga sepanjang hidup, sehingga proses hematopoiesis dapat berlangsung terus-menerus. Proses self-renewal berlangsung terutama di sumsum tulang, karena di sanalah tempat utama hematopoiesis terjadi setelah lahir. Mekanisme ini diatur oleh mikrolingkungan sumsum tulang atau disebut juga bone marrow nike yang terdiri dari sel stroma, matriks ekstraseluler, pembuluh darah, serta sinyal molekuler. Nike ini memberikan sinyal berupa sitokin, faktor pertumbuhan, dan intersel ke sel yang menjaga keseimbangan antar sel renewal dan diferensiasi. Hasil dari self-renewal adalah terpeliharanya populasi sel induk darah sepanjang hidup individu. Tanpa mekanisme ini, hematopoietic stem cell akan habis karena terus berdiferensiasi, dan tubuh tidak akan mampu memproduksi sel darah baru dalam jangka panjang. Selanjutnya itu perbedaan proliferase, diferensiasi, dan self-renewal. Adapun perbedaan proliferase yaitu kemampuan membelah atau memperbanyak diri dengan adanya stimulasi mekanisme dari regulasi dan beberapa sitokin dan growth factor. Sedangkan diferensiasi memiliki kemampuan untuk merubah dirinya sendiri menjadi sel yang spesifik dan fungsional. Dan self-renewal itu memiliki kemampuan memperbarui dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu hematopoiesis prenatal. Hematopoiesis prenatal adalah proses pembentukan sel-sel darah yang terjadi dalam janin saat masih berada dalam kandungan. Proses ini berlangsung secara bertahap, yaitu 3 fase utama dengan lokasi yang berbeda sesuai usia kehamilan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan memiliki suplai sel darah merah, sel darah putih, trombosit yang cukup untuk pertumbuhan dan serta kelangsungan hidup. Adapun 3 fasenya yaitu pertama fase mesoblastik atau fase primitif. Fase ini dimulai dari usia 2-10 minggu setelah fertilisasi. Ini adalah fase paling awal pembentukan sel darah pada janin dan berlokasi di yolk sac atau kantung kuning embrio. Di dalam yolk sac terbentuk struktur khusus yang disebut blood island. Adapun proses dari fase mesoblastik yaitu sel mesenkim embrional di dalam yolk sac mengalami proliferase dan membentuk blood island. Pada bagian tengah blood island terbentuk sel darah primitif atau terutama eritrosit, sedangkan di bagian tepinya terbentuk sel endotel yang kemudian menjadi pembuluh darah embrio. Eritrosit yang terbentuk pada fase ini masih bersifat primitif, berbentuk besar, masih memiliki inti dan mengandung hemoglobin embrional atau HbE yang berbeda dari hemoglobin janin maupun dewasa. Selanjutnya itu fase hepatik. Dimulai sejak usia 6 minggu kehamilan dan berlangsung sekitar bulan ke-6 kehamilan. Pada usia 8 minggu, leukosit granuler dan megakaryosit dan blood island mengalami regresi. Pada usia 12 minggu, proses hematopoiesis terjadi di limfa. Pada masa ini, hati janin menjadi organ utama pembentukan darah. Adapun lokasinya terjadi di hati atau hepar. Selain hati, limfa juga berperan sebagai tempat hematopoiesis tambahan. Fase hepatik ini yaitu sel induk hematopoietik dari yolk sac dan daerah aorta gona mesonephros bermigrasi ke hati. Di hati hematopoietic stem cell berproliferase dan berdiferensiasi menjadi sel-sel progenitor, yaitu terbentuk struktur khas bernama pulau eritroid, yaitu kumpulan eritroblas yang mengelilingi makrofag. Makrofag berfungsi untuk memberi nutrisi dan membantu pematangan eritrosit. Selanjutnya yaitu fase medular.
terjadi pada usia janin 20 minggu atau trimester kedua. Setelah fase ini, sumsum tulang menjadi situs utama hematopoiesis permanen hingga sepanjang hidup setelah lahir. Adapun lokasinya terjadi di sumsum tulang atau bone marrow berupa tulang panjang, disebut juga femur atau humerus, dan tulang pipi atau sternum dan pelvis. Sumsum tulang memiliki lingkungan khusus atau bone marrow yang mendukung pertumbuhan dan pematangan sel induk darah. Setelah tulang janin terbentuk dan mengalami osifikasi, sel mesenkim dan pembuluh darah menembus rongga tulang. Sel induk hematopoietik yang sebelumnya aktif di hati kemudian bermigrasi ke sumsum tulang, di mana di dalam sumsum tulang HSC mengalami proliferasi, diferensiasi, dan self-renewal secara lebih teratur dengan bantuan sinyal mikrolingkungan, termasuk sel stroma, osteoblast, dan sel endotel. Sitokin dan faktor pertumbuhan dari pertumbuhan seperti eritropoietin, granulosit, koloni stimulasi faktor, trombopoietin, dan interleukin berperan dalam mengarahkan diferensiasi ke berbagai jenis sel darah. Selanjutnya, pembentukan Hb pada fase hematopoiesis terjadi yaitu di fase mesoloblastik atau embrional. Tempat pembentukannya yaitu di Yolk sac. Jenis Hb yang terbentuk yaitu Gower 1 dan 2 serta Portland. Yang kedua itu fase heparik. Fase heparik terjadi di hati, sebagian di limfa, menghasilkan hemoglobin fetal. Kemudian fase medularis atau dewasa, tempat pembentukannya itu terjadi di sumsum tulang, menghasilkan Hb dewasa yaitu berupa alfa 2, beta 2, dan sebagian HbA2 berupa alfa 2 dan delta 2. Sekian itulah tadi presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.